juga nanti akan cerai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah katakan, balok di mata orang, balok di mata orang bisa kau lihat, atau selumbar di mata orang dan balok di matamu bisa. Betul dong, Ma? Betul? Aku melihat senyum suaminya agak takut-takut. Dia sekretaris panitia. Apa ini? Sekolah. Hati-hati. Dia sekretaris. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mengapa motivasi ini menjadi sama? Sebenarnya bisa baterainya habis ini. Nanti akan kita pindahkan WLC itu ke sini berlebih dekat. Ini terlalu jauh karena gelombangnya bukan HF. Jadi juga nanti akan cerai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah katakan, balok di mata orang, balok di mata orang bisa kau lihat, atau selumbar di mata orang dan balok di matamu bisa. Betul dong, Ma? Betul? Aku melihat senyum suaminya agak takut-takut. Dia sekretaris panitia. Apa ini? Sekolah. Hati-hati. Dia sekretaris. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mengapa motivasi ini menjadi sama? Sebenarnya bisa baterainya habis ini. Nanti akan kita pindahkan WLC itu ke sini berlebih dekat. Ini terlalu jauh karena gelombangnya bukan HF. Jadi jangan pikir gampang menjadi pengikut Yesus. Percaya Yesus itu mudah. Hanya mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan mengakui segala dosa-dosa, maka Tuhan selamatkan. Tapi setelah itu tidak mudah. Akan ada jalan-jalan terjal yang harus kita lalui. Persoalan-persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan perkuliahan, persoalan keuangan. Itulah sebabnya Yesus katakan, jangan ragu, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yesus tidak balik, Yesus tidak katakan duluan di bumi, tidak. Karena Yesus berasal dari surga. Maka yang menjadi pertanyaan, mana duluan, pisang goreng atau pisang goreng pisang? Mana duluan, pisang goreng atau goreng pisang? Menerangkan, diterangkan atau diterangkan menerangkan? Senyum si Kristi. Boleh pisang goreng Pak, walang. Boleh goreng pisang, tolong walang. Ada sama-sama pisang udah digoreng. Mana duluan? Mana dia hukum terangkan menerangkan atau diterangkan menerangkan? Surga, bumi. Mana dia hukumnya? Mana menerangkan siapa diterangkan siapa? Bahasa Indonesia ku nilai orang. Oh no, terjun bebas dotong sarupa dodok matematika. Bapak kamu saya mai guru nih. Udah kok bapak oma, bapak nakal. Kenapa nakal kau? Anaknya sendiri nilai bahasa Indonesia. Anaknya sendiri, bapak nakal. Roma bapak datang itu kuliah, harapkan. Tuh gendeng bebek kau sama nih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Yesus katakan, surga, kita ini mau ke surga, bukan mau ke lihat lahat. Telah meninggal dunia, selamat jalan ke surga. Ayo harap orang ke surga. Ada konsep yang salah. Selamat jalan. Telah dipanggil ke rumah Tuhan. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga. Kau mati masih hidup? Kusukuju. Harus mati baru dipanggil? Tidak. Tapi begitulah kebiasaan oleh manusia. Ingat, Yesus mati dan bangkit. Dia hanya memenuhi syarat sebagai seorang manusia. Setelah itu dia memakai tubuh kemuliaan. Dia menjadi indah. Dia menjadi Allah. Inilah yang tidak masuk di agama
lain. Inilah yang tidak masuk di konteks pemikiran orang tentang kealahan Yesus Kristus. Ada orang Tritunggal, menganut ketritunggalan, tapi dia sendiri tidak Tritunggal. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Yesus mengatakan surga dan bumi. Yang kedua, jadikan semua bangsa murid. Kira-kira udah tahu lah arah khotbah ini kemana ya? Kita kan punya sekolah. Itu visi misi Gembala Sidang Bapak Siti. Dan kita berbincang-bincang untuk mendirikan sekolah. Menjadi murid, ditanya, siapa itu? Nanti ceritanya begini, Bapak, iya, bagaimana supaya masuk surga? Kau harus lahir kembali. Bagaimana mungkin aku lahir kembali? Kandungan mamaku kan segini ya misalnya. Kok aku yang setua ini masuk ke dalam kandungan mamaku lagi katanya? Bagaimana mungkin? Siapa itu? Nikodemus, profesor, triple doktor. Tapi cara berpikir Nikodemus itu, bagaimana mungkin aku masih masuk kembali ke dalam kandungan mamaku? Kalau masa susahnya lahir kembali itu harus kembali ke kandungan mamaku. Nikodemus berpikir seperti itu. Mengapa Bapak Ibu? Nikodemus ini adalah seorang pendidik yang handal, seorang pengajar yang handal, tapi tidak handal dengan kealahan, keilahian Allah. Jangan Bapak Ibu berpikir, saya pun tidak pernah berpikir saya sudah handal menjadi seorang pendeta, saya sudah handal menjadi seorang pendidik, calon-calon pendeta. Saya tidak pernah menganggap diriku handal, tidak ada apa-apanya dalam diri ini. Saya hanya mengatakan, Tuhan, ilmu yang sudah kuterima selama ini harus kuserahkan semua kepada orang, harus kuberikan kepada orang. Tolonglah Tuhan, kirim orang untuk ini. Jangan sampai ilmu ini kubawa ke kematian. Tidak penting Bapak Ibu, tidak penting. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, jangan kau kubur ilmumu di kepalamu. Jangan. Berikan ilmumu itu kepada orang, supaya orang juga diberkati, dimuliakanlah Allah atas ilmu yang kau miliki itu. Itulah maksud Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Murid. Dulu tidak ada suku, yang ada itu bangsa. Maka orang Batak itu sebenarnya bangsa, meliputi suku-suku, kan? Betul lah kira-kira? Murid. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau orang ke depan? Jangan aku. Karena aku nanti salah. Kata hati kamu. Iya. Karena kamu dari ini baru-baru ini gara-gara sebut aku panggil menjadi murid. Tugas itu, tugas orang itu yang pertama memberitahu. Saat ini saya sedang memberitahu. Yohanes juga memberitahu, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah, sumber air sudah dekat. Hari ini kan ada danau itu di NTT kan? Setelah gempa itu ada danau yang dulu katanya NTT itu gersang dan susah. Saya pernah ke sana ambil air 7 km, mandi 7 km pulang Orokan. Dijawab Tuhan, tidak doa orang NTT, sumber air sedekah. Jadi danau. Bingung. Setelah banyak air, mereka menjadi takut. Kenapa? Soge melot lenyap. Tidak ada kan kasoran bahasa Indonesia kasoran. Bahasa Indonesia ada kasoran. Tidak ada kesenangan, tidak ada apa namanya. Aduh, kok jadi otak ini buntu ya? Hah? Tidak ada ketenangan. Dulu berdoa, Tuhan sumber air so dekat, sumber air so dekat. Dulu kalau
NTT seperti yang dikatakan si Anies, hujan itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Di NTT kejadian itu Bapak Ibu, makanya langsung begitu hujan langsung tak kelihatan apa-apa, tidak kelihatan. Itu seperti si Anies. Sekarang setelah datang hujan menjadi danau, sumber air Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa jawab. Bumi ini Tuhan bisa pakai untuk membuat orang bertobat. Cuma persoalannya aku malu. Kalau bumi ini pakai Tuhan untuk bertobat orang, malu aku. Malu jaga hormat. Apa? Berarti gak boleh ikutan. Dan perhatikannya. Biar doa dengan jangan Tuhan sampai pakai bumi ini supaya orang bertobat. Harganya mahal, akan banyak memakan korban, sama seperti zaman air bah. Bayangkan baby yang mahal itu, yang di Medan sampai 140.000, 180.000 dulu waktu Natal sekilo, itu yang masuk 2 ekor. Ngomong si Nuh, baby masuk kau, katanya. Karena apa? Karena Tuhan mau melenyapkan ini, masuk 2 ekor. Gajah, masuk kau, 2 ekor, masuk. Datang besarnya si Nuh, masuk nggak? Bapak Ibu, dalam konteks yang lain, besarnya si Nuh dibilang sini itu stres. Kenapa? Allah memakai bumi untuk memberitakan kabar baik. Itu pun manusia tidak ada yang percaya kepada Yesus. Hari ini tepat 1 tahun yang lalu, corona datang ke dunia ini. Banyak orang tidak percaya kepada Yesus, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan ngotot berdebat di Facebook, berdebat di WA, berdebat di video, sampai bikin video sendiri. Tidak itu yang dibutuhkan Allah, Bapak Ibu. Tidak. Jadikanlah semua bangsa muridku, maka bentuklah muridmu. Cari muridmu, cari muridmu tante. Sebelum kau dimuridkan, sebelum gempa ini datang, siapa tahu gempa ini datang ke Danau Toba, terguncang air dari Danau Toba ini, kemana kita lari? Gak ada yang bisa lari. Gak ada yang bisa lari dari kemarahan Tuhan. Gak ada. Persoalannya, semua orang harus mati. Biarlah orang mati di dalam Tuhan. Seperti pemazmur katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, tentang jadikan semua bangsa muridku, menunjukkan. Maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Konsepnya ini kan gini. Ini tadi yang pertama adalah memberitahu di bawah, paling dasar. Naik, begitu saja. Memberitahu dasar nomor 1. Naik tangga. Yang kedua, menunjukkan. Perlu sebuah presentasi. Saya khotbah ini adalah presentasi. Kalau ini dalam ilmu pendidikan, betul bukan? Betul ya? Ini sedang saya presentasi. Mempresentasikan firman Allah kepada jemaat, dan jemaat memperhatikan. Menunjukkan tangga kedua. Begitu saya bikin ini, teksnya ini. Nah, seperti anak tangga. Terakhir di atas puncak nomor 3, melakukan. Apa yang harus kita lakukan? Memberitakan firman. Saya pernah khotbah di satu gereja, hanya 2 laki-laki. Banyak jemaatnya, sebesar gereja ini gerejanya, tapi hanya 2 laki-laki. 1 pendeta itu dan 1 saya. Semua penuh itu gereja. Kutanya pendeta, Pak Pendeta, di mana bapak-bapak? Kalau hari Minggu gereja itu jadi janda. Gereja banyak, karena ada suami. Gue lihat anak gadis hanya seberapa. Loh, kalau jumpa hari Minggu, gereja itu kebanyakan jadi janda. Di rumah Pak punya suaminya ini katanya, kenapa Bapak Ibu? Saya tanya, katakan kepada suamimu, aku memang istrimu, aku memang anakmu, tapi engkau suamiku, harus engkau dengar hari ini. Allah jangan
rumah tangga itu juga dihukum oleh Tuhan. Bawa suami, bawa istrimu, bawa anak-anakmu. Saya tidak pernah terganggu kalau saya khotbah, anak-anak lari-lari di depanmu. Saya tidak pernah terganggu dengan hal itu, karena saya tahu apabila anak-anak itu sudah berlari-lari di sini, tapi dia punya pikiran, punya otak itu mendengar. Karena saya sedang khotbah kepada gambar Allah, kepada rupa Allah. Saya sedang memberitakan Injil yang itu adalah rupa Allah. Bapak ibu ini adalah rupa Allah, gambar Allah. Maka saya harus beritakan Injil kepada gambar Allah. Muridkanlah mereka. Mulai hari ini Bapak ibu, muridkanlah orang. Jangan jauh-jauh cari tetangga, susah kau nanti dibully kau. Suami, anak-anakmu, tetangga, keluarga. Jangan susah mencari edah. Ibu tahu, jadi dari Pak Kapolda. Nah minggu ini kotanya tahu, kotanya kau harus muridkan. Siapa kaya Pak Kapolda itu? Siapa kaya di rumahnya dia? Jadi apa yang malaya? Harusnya aku nggak malaya, tapi karena salah menyampaikan jadi malaya. Makanya perlu cerdas. Bagaimana caranya? Pak Kapolda juga bilang, siapa Pak Kapolda itu? Datang hari itu. Nanti kita undang lagi dia. Tapi yang bos ya, pasti sejahtera, yang murah di sejahtera. Yang terakhir, ajarlah mereka. Ini yang sulit. Sulit. Bapak ibu punya anak, punya. Saya pun punya anak, namanya Amanda. Aman dalam dekapan Allah. Saya masih pacaran dulu sama mamanya. Sudah saya rancang-rancang namanya. Datang kau pikir kau nanti jadi sama dia? Jadi makanya kau bikin Amanda, aman dalam dekapan Allah. Ya kan? Datang orang udah lahir. Udah 7 hari. Apa sih udah? Bisa mana mereka bro? Wah, udah berpikir. Ini bagaimana? Bikin nama anak pikir. Makanya saya pernah ditelepon teman saya, Bang, bikin dulu nama anakku. Bikin kau ke jalan Gajah Mada, di situ banyak nama nggak dipakai. Aku bilang. Siapa orang Medan yang tahu Medan jalan Gajah Mada? Kutukkan nama kan? Banyak nama nggak dipakai lagi di situ. Iya. Ini dia, tulus pula orang ini. Ini dia. Aku pikir orang Medan ya, kawan ini pikir. Sampai dia di sana, di mana abang katanya? Loh, aku di rumahnya, aku bilang. Di mana kau di jalan Gajah Mada? Nggak ada, aku lihat. Loh, kau arah mana aku lihat? Aku di daerah kuburan ya. Atau aku pandanglah ke kuburan itu. Cari nama yang bagus di situ, nggak dipakai lagi. Bapak Ibu, ajarlah mereka. Ada macam hal manusia di dunia ini. Ya, ada 4 tipe manusia. Tipe dalam bekerja. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di situ nanti bilang sama suaminya nanti. Di sini. Bilang sama temannya. di sini. WA bukan. Pasti Pak Kapolda itu aku nomor 3. Tapi aku nggak ada di sini. Itu persoalannya. Kupikir bagus sekali. Kupikir lagi menjadi akhir dari khotbah pikirku. Pertama, tipe orang pertama. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini, tapi itulah hebatnya media sosial. Orang yang banyak waktu tidak ada uang, jadi banyak waktunya tapi uangnya tidak ada. Betul tak kira-kira? Banyak waktunya, banyak waktu buka Facebook, banyak waktu marah-marah. Ada orang mau tidur marah-marah gitu. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan. Hidupnya itu jadi benar bagi orang lain, betul? Ya, jadi benar bagi orang lain. Maka buat onar, pencuri, itu nanti. Itu tipe orang pertama. Tipe orang kedua, orang banyak uang tetapi tidak banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dan eksekutif muda. Dia punya banyak uang,
tapi tidak waktu, sibuk selalu sibuk bisnis. Hei, gimana? Ya, kita ketemu ini ya, ketemu. Dan orang yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Karyawan. Kerja sistem shift 1. Aduh, kalau saya Bapak Ibu waktu ngajar di Malaysia, aduh kasihan aku lihat anak-anak umat Indonesia itu. Tidak ada waktu. Mandi kadang-kadang tidak sempat. Tidak ada waktu, tapi tidak ada uang. Kenapa? Karena gajinya UMR, UMP, belum lagi diajak demo, belum lagi ditipu. Itu adalah orang ketiga. Orang yang tidak punya waktu, orang yang tidak punya uang dan tidak punya banyak waktu. Dia adalah karyawan gajinya kecil, tidak punya waktu dan tidak punya uang. Mulainya adalah banyak sekali. Di Indonesia itu jumlahnya sekitar 120 juta. 120 juta orang. Di Indonesia jumlahnya orang ini, karyawan ini. Saya pun karyawan, tapi tidak banyak waktu. Berdoa pun tidak sempat. Sibuk pakai dinas. Kalau tidak cair gaji demo ayo. Itu kerjaan. Otaknya seperti itu. Dan orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tetapi juga banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping dan investor. Maka orang akan cari investor siapa? Orang-orang sleeping. Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Atau nomor 4? Nomor 4 pasti kita tidak banyak uang. Kita bukan orang sleeping. Nomor 2 apa lagi? Kita bukan investor. Nomor 3 mungkin disitulah kita. Tapi saya tidak ada di situ. Kenapa? Karena saya bekerja di ladang Tuhan. Saya bekerja kepada Tuhan. Kalau ditanya apakah boleh ada uang, saya tidak ada uang. Tapi seringkali saya berangkat atas nama Tuhan dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan. Jangan ragu menjadi seorang pelayan Tuhan. Jangan ragu mengambil keputusan untuk sekolah di sekolah Alkitab di tempat ini. Jangan ragu untuk dididik di tempat ini. Rubahlah nasibmu. Rubahlah hidupmu. Bekerja di ladang Tuhan. Rubahlah hidupmu. Bapak Ibu, engkau bisa merubah orang lain. Harusnya kau berubah menjadi kecil. Silakan. Tapi jangan kau pernah tutup jalan untuk orang lain, supaya dia hidup, supaya dia diberkati, supaya dia ada di ladang Tuhan, supaya dia ada bersama-sama dengan